Saudara Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menjelaskan soal jet pribadi yang digunakan Brigjen Hendra Kurniawan ke MKD DPR. Adakah hal-hal baru yang disampaikan IPW? Kita akan tanyakan ke Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Bung Sugeng, sehat selalu. Sehat, Mas Aiman. Iya. Ya. Anda baru saja pulang dari DPR dimintai keterangan oleh DPR, MKD DPR. Apa yang Anda sampaikan di sana? Poinnya kan DPR meminta keterangan dari saya terkait adanya laporan terhadap anggota DPR Heru Widodo dari Komisi 3 yang mengutip pernyataan IPW ya. Jadi ketika ditanya saya membenarkan apa yang dikutip oleh Pak Heru Widodo pertama ya terkait dengan dua nama RBT dan YS ya. YS betul bahwa itu dari IPW gitu. Dan kedua, tidak ada kekeliruan Pak Heru Widodo mengutip, ya, dan saya sampaikan poinnya adalah bukan soal nama, ya, nama ini memang menjadi penting, tetapi poinnya adalah bagaimana menelusuri penggunaan tersebut sebagai dugaan melawan hukum, seperti itu. Lalu apa kaitannya dengan anggota DPR yang bernama Heru Widodo yang diperiksa, yang terkait dengan pemeriksaan Anda di MKD? Heru Widodo dilaporkan oleh seorang warga masyarakat ya dengan kalau tidak salah dengan inisial O ya dengan inisial O saya tidak kenal terkait pernyataannya yang dikatakan pernyataan itu adalah melanggar kode etik. Mungkin adalah yang dimaksud adalah pernyataan yang sifatnya fitnah ya. Kalau anggota DPR kan punya hak imunitas ya, profesi imunitas ketika berbicara. Pernyataan yang mana yang Anda maksudkan, yang diduga fitnah itu? Jadi Pak Heru Widodo meminta Polri mendalami dua nama yaitu RBT dan YS ya. RBT dan YS terkait dengan adanya penggunaan pesawat jet pribadi oleh Brigadir Jenderal Polisi HL gitu. Nah, saya sampaikan itu betul dikutip ya. Kalau kemudian sekarang ada klarifikasi dari Pak RBT itu satu hal yang harus diterima ya, diterima karena kan memang ada hak koreksi segala macam. Tetapi poinnya adalah permintaan untuk pendalaman info tersebut kepada Polri. Itu poinnya sih. Bahwa kalau saya mendengar akan ada juga diperiksa dalam persidangan kode etik, menurut saya baik ya supaya ada klarifikasi. Karena klarifikasi itu penting, benar atau tidak. Kalau benar, saya belum mendapatkan poinnya. Apa kaitan Heru Widodo dengan kasus jet pribadi ini? Dia anggota Komisi 3. Iya. Anggota Komisi 3 yang meminta Kapolri dalam tugasnya sebagai Komisi 3 mendalami rilisnya IPW. Informasi yang disampaikan oleh IPW. Oke, lalu dia dilaporkan oleh orang lain terkait dengan pernyataannya itu. Apa yang salah dengan pernyataan itu? Menurut saya tidak ada yang salah ya, karena beliau kan mengutip pernyataan dari IPW. Satu, kedua juga beliau memiliki hak yang melekat kepada jabatannya untuk berbicara ya, kepada media, kepada publik, kepada penegak hukum. Jadi tidak ada. Justru saya bertanya ada apa di balik pengaduan ini? Apakah pengadu ini menurut saya bukannya tidak paham ya, ada sesuatu yang disasar yang lain. Ini saya nggak ngerti ini apa, saya sedang mereka-reka. Oke, ini kasus yang baru sesungguhnya di MKD DPR ya, karena sebelumnya kan belum pernah terdengar ini. Belum, ini dilaporkan baru. Kalau sebelumnya kan terkait pernyataan saya terkait dugaan aliran dana ke DPR yang saya kemudian sudah klarifikasi. Betul, itu sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Nah ini yang baru ya. Saya juga berpikir ada apa ya, kenapa Pak Heru dilaporkan ya? Gitu, hanya Pak Heru yang dilaporkan, Pak Sugeng ya? Iya, Pak Heru kan. Kalau itu kan memang di MKD, kewenangan MKD memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota DPR ya. Saya pikir mungkin ada yang lain juga, anggota yang lain, tidak ya? Tidak ada. Cuman satu orang itu, Mas. Oke, tentu ini menarik untuk kemudian didalami. Tapi yang saya tanya, Anda dimintai keterangan oleh MKD dan Anda membenarkan apa yang kemudian disampaikan oleh Heru Widodo pada saat rapat Komisi 3 DPR dengan Kapolri pada waktu itu ya? Saya membenarkan. Ya, saya membenarkan. Ya.
Apa yang disampaikan waktu itu? membenarkan tidak. Tadi saya membenarkan yang tadi saya sampaikan itu bahwa Pak Heru mengutip rilisnya IPW tentang 2 nama tersebut. Ya. Saya membenarkan itu sumbernya dari IPW. Kan saya harus Oke. menyatakan apa adanya ya, Ya. apa adanya. Bahwa nanti akan ada bisa saja informasi yang disampaikan IPW tidak akurat, kurang akurat, atau akurat, itu kewenangan dari Ya. yang berwajib ya. Dan Anda di program Aiman kemarin Anda menyebutkan nama baru, yakni JHL yang belum pernah disebutkan sebelumnya. Saya ingin konfirmasi, JHL ini yang pernah terkena kasus Nasruddin Zulkarnain dan pernah dipenjara? Ia adalah seorang konglomerat juga. Saya tidak tahu, yang ada itu ada nama AH ya, yang terkena kasus seorang politisi dari Kalimantan Selatan tuh. Kalau JHL ini apa mungkin saya belum. Tapi bahwa JHL yang membiayai pesawat Hendra Kurniawan dari Jakarta ke Jambi dan Jambi ke Jakarta. Betul, iya, itu JHL ini seorang pengusaha ya? Iya, JHL ada seorang pengusaha yang ada dalam skema konsorsium juga. Dari mana Anda mendapatkan data bahwa ia merupakan bagian dari konsorsium 303 judi online? Data itu kan sudah beredar luas ya, Mas Aiman. Iya, tapi kan itu belum dipastikan kebenaran ya, Pak Sugeng. Justru itu, soal kebenaran itu kan bukan wilayah kita ya. Wilayah kita adalah untuk menyampaikan informasi mendukung Polri untuk bisa diungkap. Begitu, Mas Aiman. Bahwa ada indikasi ke arah sana. Anda mau mengatakan itu? Iya, betul. Indikasinya ya, adalah? Kenapa Anda bisa mengatakan ada indikasi ke arah sana? Faktanya ada sebetulnya sederhana. Kalau soal nama itu menjadi tidak penting ya, CHL, RBT atau YS. Faktanya ada penggunaan pesawat jet yang digunakan, pesawat jet charter nih kalau dengan saya, digunakan oleh Brigadir Jenderal Polisi HK ya, untuk tugasnya tanggal 11. Penyewaan ini kan membutuhkan biaya yang besar. Apakah ini ditanggung oleh instansi ya, instansi kepolisian? Kalau menurut saya tidak, karena ada standar instansi kepolisian untuk tugas luar, tugas daerah itu ada standar-standar nilainya. Kalau pemakaian pesawat tentu tidak, pesawat sewa charter itu tidak ya. Nah, artinya kalau itu disediakan oleh perusahaan itu sendiri dengan gratis, itu kan pemberian fasilitas. Kalau ada yang memberikan pembayaran kan juga itu pemberian sejumlah uang. Nah, ini dalam konteks gratifikasi itu maknanya sebagai dugaan gratifikasi yang bisa bermakna melanggar hukum apabila tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari. Betul, dan pemberi gratifikasi kan juga harusnya terkena jeratan pidana. Iya, makanya itu perlu didalami. Itu yang IPW menyampaikan seperti itu. Baik, dan itu yang tadi Anda sampaikan dari pemeriksaan terhadap MKD DPR. Dan akan dilanjutkan, mungkin Anda sempat mendengar terakhir, akan dilanjutkan oleh siapa pemeriksaannya? Belum tahu. Mungkin karena kan saya juga ada mengutip sumber lain ya terkait RBT, yaitu pernyataan dari Kamarudin Simanjuntak saya sampaikan tanggal 16 September. Begitu Mas Aiman. Terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso, Terima kasih. Ketua Indonesia Police Watch telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Pak Sugeng, sehat selalu.